Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam acara renungan malam bersama Radio Suara Al-Iman 900 AM Surabaya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan menyampaikan kajian yang berjudul Mutiara yang Terjaga. Mutiara yang kami maksud di sini bukanlah perhiasan atau batu yang berharga, akan tetapi yang kita maksud dari mutiara di sini adalah wanita yang mulia, yaitu wanita solihah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan juga para ibu-ibu yang mendengarkan kajian ini, sesungguhnya wanita solihah ini adalah perhiasan yang paling berharga, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya beliau berkata, ad-dunya mata'un, sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan. Semuanya isinya dunia ini adalah senda gurau, adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihatu, tetapi perhiasan yang paling indah adalah wanita yang solihah, wanita yang mulia. Itulah perhiasan dunia yang hakiki. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, min sa'adati ibni adama thalathatun, di antara sebab kebahagiaan anak cucu Adam itu ada 3. Wa min sikwati ibni Adam thalathatun, dan termasuk kecelakaan ibnu Adam atau anak Adam itu pun ada 3. Dan di antara kebahagiaan itu adalah yang pertama al-mar'atus solihatu, wanita yang soleha, wanita yang mulia. Wal maskanus solihu, dan rumah yang baik. Wal markabus solihu, dan kendaraan yang baik. Wa min syikwati ibni adamah, dan termasuk kecelakaan atau kerugian atau kesengsaraan bagi seorang anak cucu Adam pun ada 3. Yang pertama adalah al mar'atus su'u, wanita yang jelek, wanita yang jahat. Wal maskanus su'u, dan rumah yang tidak baik. Wal markabus su'u, dan kendaraan yang tidak baik pula. Inilah Rasulullah menggambarkan bahwa wanita solihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala ukhbirukum bima yaknizur rajulu, maukah kalian saya tunjukkan suatu hal yang bisa dijadikan perbendaraan bagi kaum laki-laki? Maukah kalian saya tunjukkan sebuah
benda atau sebuah barang yang bisa dijadikan tabungan yang berharga bagi seorang laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan, al-mar'atu sholihatu, seorang wanita yang sholihah, idza nadhara ilaiha zawjuha sarrathu, apabila sang suami melihat dirinya, maka dia akan menyejukkan pandangan suaminya. Wa idza amaraha ata'athu, dan apabila sang suami memerintahkannya, meminta tolong kepadanya, maka dia menaatinya. Wa idza haba anha hafizathu, dan apabila sang suami tidak ada di rumah, maka wanita tersebut menjaga dirinya dan tidak mengkhianati suaminya. Inilah wanita yang solehah. Tetapi wanita yang solehah ini tidak dilirik oleh pemuda zaman sekarang. Seorang pemuda apabila dirinya hendak menikah, maka secara otomatis dia akan mempunyai target sebuah barang yang bisa dijadikan tabungan yang berharga bagi seorang laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan, al-mar'atu sholihatu, seorang wanita yang sholihah, idza nadhara ilaiha zawjuha sarrathu, apabila sang suami melihat dirinya, maka dia akan menyejukkan pandangan suaminya. Wa idza amaraha ata'athu, dan apabila sang suami memerintahkannya, meminta tolong kepadanya, maka dia menaatinya. Wa idza haba anha hafizathu, dan apabila sang suami tidak ada di rumah, maka wanita tersebut menjaga dirinya dan tidak mengkhianati suaminya. Inilah wanita yang solehah. Tetapi wanita yang solehah ini tidak dilirik oleh pemuda zaman sekarang. Seorang pemuda apabila dirinya hendak menikah, maka secara otomatis dia akan mempunyai target utama yang harus dia kejar, yang harus dia raih. Apabila seorang pemuda yang meletakkan target utamanya adalah kecantikan wanita, maka dia akan selalu mencari dan menanyakan tentang wanita yang paling cantik yang ada di daerahnya. Dia akan mempersuntingnya, dia akan meminangnya, dia akan menanyakan berapa sentimeter tingginya, berapa meter tingginya. Dia akan menanyakan sejannya, meminta tolong kepadanya, maka dia menaatinya. Wa idza haba anha hafizathu, dan apabila sang suami tidak ada di rumah, maka wanita tersebut menjaga dirinya dan tidak mengkhianati suaminya. Inilah wanita yang solehah. Tetapi wanita yang solehah ini tidak dilirik oleh pemuda zaman sekarang. Seorang pemuda apabila dirinya hendak menikah, maka secara otomatis dia akan mempunyai target utama yang harus dia kejar, yang harus dia raih. Apabila seorang pemuda yang meletakkan target utamanya adalah kecantikan wanita, maka dia akan selalu mencari dan menanyakan tentang wanita yang paling cantik yang ada di daerahnya. Dia akan mempersuntingnya, dia akan meminangnya, dia akan menanyakan berapa sentimeter tingginya, berapa meter tingginya. Dia akan menanyakan sejauh mana putih kulitnya. Dia pun akan bertanya berapa senti mancung hidungnya. Dia pun akan bertanya bagaimana keadaan tubuhnya, langsing atau tidak. Dia akan bertanya tentang keadaan rambutnya, bagaimana rambutnya, apakah lurus, panjang, ataukah rambutnya ikat. Maka dia akan menanyakan seluk-beluk tentang wanita akan ditanyakan, karena dia target awalnya adalah wanita yang cantik. Apabila semua terpenuhi kecuali hidungnya kurang dari mancung
hidung yang ideal, maka dia akan meninggalkan wanita tersebut. Apabila tingginya kurang dari tinggi ideal, maka dia akan meninggalkan wanita tersebut. Karena target utamanya adalah wanita yang cantik jelita. Dan ada pemuda yang menjadikan target ketika dia menikah adalah kekayaan, maka dia akan menanyakan wanita mana yang sudah bisa berkarya, wanita-wanita karir yang dia cari, wanita yang bisa mendatangkan labah bagi dirinya, keuntungan bagi dirinya. Maka dia akan menanyakan kesana kemari tentang wanita yang mempunyai kekayaan. Maka apabila dia jumpai wanita tersebut kurang dari apa yang diharapkan, maka dia akan mengurungkan pinangannya karena tidak sesuai dengan apa yang dia targetkan. Kemudian pemuda yang lain yang menjadikan target ketika dia menikah adalah kehormatan, maka dia akan mencari anak-anak pengusaha sukses. Dia akan mencari putri-putri dari bangsawan, karena yang dia cari adalah popularitas, yang dia cari adalah kehormatan. Apabila perempuan yang ditanyakan tersebut kurang atau tidak sesuai yang ia harapkan, maka dia akan meninggalkannya pula. Inilah pemuda. Pemuda mencari kekayaan, pemuda mencari kehormatan, mencari harta yang melimpah. Tapi sedikit di antara pemuda zaman sekarang yang meletakkan pandangan matanya, yang meletakkan target utamanya adalah wanita yang salihah, wanita yang menyejukkan pandangannya, wanita yang membuat pandangannya teduh, wanita yang menenteramkan jiwanya, wanita yang bisa menjadikan nasihat bagi dirinya. Seorang wanita yang soleha ibarat tongkat bagi si buta. Seorang yang buta tidak akan berjalan tanpa tongkat. Maka sesungguhnya suami pun demikian, dia akan membutuhkan wanita yang soleha, wanita yang bisa menghiburnya ketika dia dalam keadaan susah, wanita yang bisa diajak bahagia tetapi pun bisa diajak untuk menderita. Seorang wanita soleha akan tersenyum apabila sang suami dalam keadaan gembira. Wanita soleha akan menangis apabila sang suami dalam kesusahan. Air matanya semakin bercucuran ketika dia melihat bahwa suaminya terluka. Itulah wanita soleha. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah limaliha, karena hartanya. Atau yang kedua lihasabiha, karena nasab dan kehormatannya. Atau yang ketiga lijamaliha, karena kecantikannya. Tetapi yang diperintahkan oleh Rasulullah bukanlah ketiga-tiganya. Tetapi yang dikatakan oleh Rasulullah adalah fatfar bidzatid din, carilah wanita yang mempunyai agama, wanita yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, wanita yang mentaati suaminya, wanita yang bisa mendidik anak-anaknya, wanita yang menutup auratnya, wanita yang membuat tentram hati sang suami. Sang suami tidak dibikin cemburu. Sang suami merasa bahwa istrinya adalah hanya miliknya. Sang suami tidak merasa disaingi oleh lelaki yang manapun. Itulah wanita soleha. Wanita soleha yang diharapkan oleh semua kaum laki-laki. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang mempunyai agama, maka engkau akan beruntung, Anda akan beruntung. Ikhwatal iman, maka saya katakan kepada kita sebagai seorang laki-laki, berdoalah dan berusahalah
untuk menjadikan istri-istri Anda adalah wanita-wanita yang solehah. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus mensolehkan diri kita. Kita tidak akan bisa menjadikan istri kita menjadi istri yang solehah kalau kita sebagai seorang suami tidak bisa menjadi suami yang soleh, suami yang baik, suami yang memperhatikan istrinya. Dan saya berharap kepada saudari-saudariku, ibu-ibu, jadilah wanita yang solehah. Sesungguhnya wanita yang solehah pahalanya adalah surga. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Sungguhnya seorang wanita, apabila wanita tersebut meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka sungguhnya wanita tersebut akan masuk surga. Maka wahai para wanita, raihlah dan berlomba-lombalah untuk mencari ridho dari suami-suami Anda, karena dengan keridhaan suami Anda akan masuk surga. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barangkali kajian di sini sedikit akan kami paparkan bagaimana ciri-ciri wanita yang solehah, atau keuntungan apa saja yang bisa kita petik dari memperistri wanita yang solehah. Yang pertama, keuntungan kita ketika kita menikahi wanita yang solehah adalah kita akan mentaati perintah Nabi. Itu adalah fadilah mencari wanita yang solehah. Fadilah yang pertama adalah kita mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Kita menjalankan ajaran dan sunnah Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan, alaika bidzatid din taribat yadaka. Pilihlah olehmu agama wanita yang mempunyai agama, maka engkau akan beruntung. Maka barang siapa di antara kita yang memilih wanita solehah, berarti kita mengamalkan sabda Rasulullah. Kemudian dengan menikah, apalagi wanita yang solehah, maka kita akan menjauhkan prasangka orang bahwa diri kita adalah orang yang lemah syahwat. Karena sahabat Umar pernah berkata, tidak ada yang terhalang untuk menikah kecuali orang yang lemah atau orang yang fajir. Orang yang fajir enggan menikah karena dirinya bisa merasakan kenikmatan tanpa harus menikah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata pula, seandainya umurku tidak tersisa lagi kecuali 10 hari, maka aku sangat ingin menikah agar aku tidak menghadap Allah dalam keadaan membujang. Kemudian di antara faedah apabila kita memperoleh istri yang solihah adalah kita akan mempunyai keturunan yang baik. Dengan memilih istri yang solihah, kita akan mempunyai benih. Kita akan menaruh benih kita pada ladang yang subur, ladang yang sangat baik, ladang yang mulia. Karena sungguhnya tanah, apabila tanah itu tanah yang baik, akan melahirkan tumbuhan yang baik pula. Maka jadikanlah istri-istri kita adalah ladang kita untuk bertanam. Kita tanam benih kita pada istri-istri kita. Maka pilihlah istri yang baik, istri yang solehah, karena istri yang solehah ini akan mempunyai keturunan yang baik, keturunan yang soleh, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Sungguhnya apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang bisa mendoakan kepadanya. Dan kita tidak mungkin mempunyai anak yang soleh kalau kita memilih wanita yang salah. Maka pilihlah istri yang solehah. Kalau kita belum jadi orang soleh dan istri kita pun belum menjadi wanita yang solehah, maka mulai hari ini marilah kita berusaha
supaya diri kita menjadi suami yang soleh, dan dengan kesolehan diri kita semoga istri kita menjadi istri yang solihah. Kemudian dengan menikahi istri yang solihah, maka setiap jeripaya kita adalah ibadah. Kita memberikan makanan kepada istri yang soleha, maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita gunakan, keringat kita yang tertumpah, apabila itu untuk istri kita dan anak kita, maka itu adalah pahala yang melimpah. Kita bekerja dengan keringat yang membasahi tubuh kita, kemudian kita pulang ke rumah, disambut seorang istri yang salihah, yang tersenyum ketika melihat kita pulang dari kerja. Kemudian istri yang salihah tersebut mengusap kening kita, mencium tangan kita, mencium kening kita. Kemudian istri yang salihah itu akan mengucapkan kepada suaminya, wahai suamiku, aku berterima kasih atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Itulah untungnya kita memperoleh istri yang solihah, istri yang mensyukuri kebaikan kita, istri yang berterima kasih ketika kita memberikan rezeki kepadanya. Ikhwatal iman, maka raihlah wanita tersebut, wanita yang salihah, wanita yang menghargai jeripaya kita. Selanjutnya, di antara ciri wanita yang solehah adalah istri solehah akan mendoakan suaminya ketika sholat, ketika dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Seorang wanita solehah akan mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Ikhwatal iman, wahai ibu-ibu, sudahkah anda mendoakan suami-suami anda? Sudahkah anda berterima kasih terhadap pemberian suami anda? Sudahkah anda mendoakan suami anda ketika suami anda bekerja? Pernahkah anda menyelipkan doa di sela sujud-sujud anda untuk suami anda? Dan sebaliknya, kami tanyakan kepada suami-suami, apakah anda sudah menyelipkan doa untuk istri-istri anda? Sudahkah anda mengingat istri anda ketika anda bekerja di luar? Apakah anda memperhatikan bagaimana istriku sekarang, bagaimana jeripayanya dia mengurus anak-anak, mengurus cucian yang segitu banyak? Pernahkah kita sebagai seorang suami memikirkan semua itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nisa'u Quraisyin khairu nisa. Wanitanya orang-orang Quraisy itu adalah sebaik-baik wanita. Raqibnal ibila, mereka menunggang unta. Ahnahu ala waladin, mereka sangat menyayangi anak-anak mereka. Fi siharihi, ketika anak-anaknya masih dalam keadaan balita, mereka menyayangi mereka. Wa ar'ahu ala zaujin, dan wanita yang solehah memperhatikan suami-suaminya. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innaka mahma anfaqta ala ahlika min nafaqatin fa innaka tu'jar. Sesungguhnya apabila anda menginfakkan harta anda untuk istri anda, fa innaka tu'jar, sesungguhnya anda mendapatkan pahala, hatta luqmah tarfa'uha ila fi imra'atika, sampai suapan nasi yang anda angkat, anda suapkan ke mulut-mulut istri anda,
itu dihitung oleh Allah sebuah pahala yang besar. Maka raihlah istri yang solehah. Carilah istri yang solehah, istri yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, istri yang akan menjadi keluarga kita, baik keluarga di dunia maupun keluarga di akhirat. Istri solehah tidak akan menghalangi kita untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Berapa banyak di zaman sekarang ini, ketika seorang laki-laki salah dalam memilih seorang istri, maka istrinya ini menghalangi dirinya supaya dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Berapa banyak seorang laki-laki yang baik, ingat kepada orang tuanya, tetapi ketika dia menikah, maka istrinya yang membuat dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka pilihlah wanita yang solihah, wanita yang saling menasihati untuk saling berbakti kepada kedua orang tua kita, baik kedua orang tua istri kita atau kedua orang tua kita sendiri. Selanjutnya, di antara kemuliaan istri yang solehah atau keuntungan kita ketika kita memperistri wanita yang solehah, pahala yang besar yang akan kita terima sebagai konsekuensi dari mendidik anak-anak dengan baik. Apabila kita memperistri wanita yang soleha, otomatis kita menyiapkan untuk anak kita ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang penyayang kepada anak-anak kita. Wanita yang soleha adalah wanita yang bisa mendidik anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwaju al-walud al-waduda fa inni mufakhirun bikumul umam." Tazawwaju, menikahlah kalian, al-waluda, terhadap menikahilah wanita-wanita yang berpotensi mempunyai anak yang banyak. Al-waduda, dan seorang wanita yang menyayangi suami dan menyayangi anak-anaknya. Fa inni mufakhirun bikumul umam, sungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian di atas umat yang lain. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita mempunyai istri yang solehah, kita niat menikah kepadanya supaya kita bisa menjaga diri kita. Apabila kita niat menikah dengan wanita yang solehah, dengan niat kita menjaga diri kita, maka Allah akan menolong diri kita. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasun wajibun 'alallahi ayyuinahu, haqqun 'alallahi ayyuinahu." Ada 3 golongan manusia yang Allah wajib untuk menolongnya. Di antaranya adalah an-nakihul ladzi yuridul afaf, seorang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatannya. Ikhwatal iman, kemudian di antara faidah yang bisa kita petik dari kita mempunyai istri yang solehah adalah istri solehah akan senantiasa mendukung kebaikan suaminya. Hari demi hari dia lalui untuk membantu suaminya. Itulah wanita yang solehah, tidak mengecewakan suaminya, menyupport suaminya, memberikan motivasi untuk suaminya, tidak melumpuhkan semangat sang suami. Seorang wanita yang soleha membesarkan jiwa suaminya. Berapa banyak orang-orang yang sukses karena di balik kesuksesan mereka mempunyai istri-istri yang soleha. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa wanita di balik Rasulullah? Ketika wahyu pertama kali datang kepada Rasulullah, ketika pada waktu itu Rasulullah berada di Gua Hira, maka Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Rasulullah tidak mengerti apakah itu malaikat atau setan atau jin. Rasulullah tidak mengerti, dan Rasulullah dalam ketakutan. Kemudian Rasulullah langsung menuju rumahnya, berlari
Zammiluni, selimutilah aku. Bagaimana keadaan Khadijah pada waktu itu? Istri yang salehah, ketika melihat suaminya seperti itu dalam ketakutan, apa yang dikatakan Khadijah? Istri yang sangat mulia. Khadijah mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan membuat kamu sedih, wahai Muhammad, dan Allah tidak akan menghinakan dirimu, wahai suamiku. Fa innaka tasilur rahima, sungguhnya engkau, wahai suamiku, adalah orang-orang di antara orang yang selalu menyambung silaturahim. Waktu kri'ud dhaif, dan sungguhnya engkau, wahai suamiku, orang yang selalu menjamu para tamu. Engkau selalu menyantuni fakir miskin, engkau menyantuni anak yatim. Maka jangan takut, wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan dirimu. Inilah wanita yang solehah, memberikan motivasi ketika suami dalam keadaan payah, memberikan ketegaran jiwa ketika sang suami loyo. Itulah wanita yang solehah. Itulah kebaikan Khadijah yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW, sampai suatu ketika para wanita atau istri-istri Rasulullah yang lain, atau tepatnya Aisyah suatu ketika pernah cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah ini sudah meninggal, tapi Aisyah cemburu. Sampai-sampai Khadijah mengatakan, kenapa engkau, sampai Aisyah mengatakan, kenapa engkau ya Rasulullah masih ingat kepada Khadijah, wanita yang tua itu, wanita yang janda, sedangkan aku adalah wanita yang masih perawan. Bukankah aku sudah bisa menggantikan posisi Khadijah? Maka dengan cepat Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, kalian tidak akan bisa menyaingi Khadijah. Khadijah adalah orang yang pertama mengimani risalahku di saat semua manusia mengkufuri risalahku. Khadijah adalah orang yang memberikan sedekah. Khadijah adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalanku di saat pada waktu itu manusia pelit kepadaku. Khadijah adalah wanita yang darinya aku memperoleh anak keturunan, dan selain Khadijah aku tidak memperoleh anak keturunan. Itulah wanita yang solehah. Wanita yang solehah tidak akan dilupakan kebaikannya oleh suami-suami mereka. Ikhwatal iman, kaum muslimin, jadilah wanita yang solehah, dan ibu-ibu jadilah bapak-bapak jadilah seorang suami yang soleh, dan ibu-ibu jadilah seorang wanita yang soleh. Ikhwatal iman, selanjutnya di antara hal lain yang sangat membanggakan kita ketika kita mempunyai istri yang solehah adalah sesungguhnya menikah dengan wanita yang solehah akan mendukung kita untuk melakukan ketaatan dan memudahkan kita untuk menekuni ibadah. Itulah istri yang solehah, istri yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Berikut ini akan saya bacakan sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan solat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya, dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan solat. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahi imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita
Qamat, yang mana wanita yang solehah ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan solat. Wa aiqadat zaujaha, dan wanita yang solehah ini membangunkan sang suami. Fasalla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah. Adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang solehah, dan kita dikaruniai suami yang soleh? Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh? Adakah keindahan melebihi keindahan ini? Marilah kita layangkan pandangan kita bagaimana saling pengertian dan keharmonisan kehidupan rumah tangga di antara para sahabat Nabi. Marilah kita lihat bagaimana kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Darda. Abu Darda mempunyai istri yang bernama Ummu Darda. Abu Darda berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, jika aku marah, maka usahakanlah agar aku segera ridho. Dan jika engkau sedang marah, maka aku akan usahakan agar engkau segera ridho. Jika tidak demikian, wahai istriku, alangkah cepatnya perpisahan di antara kita." Masya Allah, ini adalah obat yang sangat baik, obat yang sangat mujarab, yang harus diberikan ke rumah tangga kaum muslimin. Hendaklah semboyan Abu Darda ini kita terapkan di rumah tangga kita. Seorang suami akan mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, jika aku dalam keadaan marah, maka berusahalah agar aku segera ridho kepadamu. Dan jika engkau marah kepadaku, wahai istriku, aku akan berusaha secepat mungkin supaya engkau ridho kepadaku. Jika tidak demikian, wahai istriku, alangkah cepatnya perpisahan di antara kita." Ikhwatal iman, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita seorang istri yang soleha. Dan bagi seorang istri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi anda seorang suami yang soleha. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesungguhnya dengan memperoleh istri yang soleha, maka ini bisa mengekalkan rumah tangga. Rumah tangga akan jauh dari pertengkaran dan percecokan, karena sang istri yang soleha memiliki akal dan memiliki agama. Seorang istri yang soleha menggunakan akalnya, dia berbuat dengan sesuatu yang diridhoi oleh suaminya. Seorang istri yang soleha tidak suka mengacaukan pikiran suaminya, tidak pula membuat gundah hati suaminya. Itulah istri yang soleha. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang akan masuk surga?" Jadi Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, maukah aku tunjukkan kalian tentang seorang istri yang masuk surga?" Maka para sahabat mengatakan, "Kami mau ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, seorang istri yang masuk surga adalah waludun, seorang istri yang banyak anaknya. Wadudun, seorang wanita yang penyayang, menyayangi suaminya dan menyayangi anak-anaknya. Idza ghadabat au usi'a ilaiha, jika dia sedang dalam keadaan marah atau tersinggung. Au ghadaba zaujuha, atau suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Ini
mari kita renungkan seorang istri yang soleha. Apabila sang suami sedang marah kepadanya, maka dia akan berkata kepada suaminya, hadhihi yadi fi yadika la aktakhilu bihamdin hatta tarda. Wahai suamiku, engkau sedang marah kepadaku, maka inilah tanganku berada di atas tanganmu. Hukumlah aku jika itu perlu. Sesungguhnya aku tidak bisa memejamkan mataku ini sebelum engkau ridha kepadaku, wahai suamiku. Ikhwatal iman, inilah istri yang soleha. Istri apabila dia merasa melaksanakan suatu perbuatan yang salah, maka dia akan mengatakan kepada suaminya, ini adalah tanganku berada di tanganmu. Hukumlah aku, wahai suamiku, jika itu perlu. Sesungguhnya aku tidak bisa memejamkan mataku ini sebelum engkau ridha kepadaku, wahai suamiku. Ikhwatal iman, itulah wanita yang soleha. Kemudian di antara buah yang bisa kita petik dari kita memperoleh istri yang soleha adalah istri soleha itu setia kepada kita dan selalu berjuang supaya dia bisa setia kepada kita. Seorang istri yang soleha, dia akan setia kepada suaminya baik dalam keadaan dia hidup maupun suaminya sudah meninggal dunia. Istri yang soleha akan melanjutkan cita-cita suaminya ketika suaminya masih hidup ataupun suaminya sudah meninggal dunia. Dikisahkan bagaimana perjalanan istri-istri para salaf, ulama salaf kita. Ada seorang wanita yang mulia radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Seorang wanita yang bernama Na'ilah binti Al-Arafisah. Na'ilah ini adalah istri dari Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini salah satu khulafaur rasyidin, seorang sahabat yang sangat mulia ini mempunyai istri yang mulia pula yang bernama Na'ilah. Ketika Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Khawarij, maka Na'ilah ini setia kepada suaminya. Kemudian beliau menghalangi orang yang membunuh suaminya sampai tangannya Na'ilah ini terputus. Tangannya Na'ilah, istri Utsman bin Affan ini, demi membela Utsman bin Affan sampai jari-jarinya terputus. Kemudian dia tidak sanggup membela Utsman dan akhirnya Utsman meninggal dunia. Semoga Allah meridainya dan semoga Allah menjelekkan orang-orang yang membunuhnya. Ketika Utsman bin Affan sudah meninggal dunia, hiduplah Na'ilah sendirian. Tangannya terputus karena membela suaminya. Dan Na'ilah ini adalah wanita yang cantik. Kemudian datanglah lelaki yang melamar dirinya. Ketika ditinggal Utsman bin Affan, datanglah seorang laki-laki yang ingin melamar dirinya. Dan siapakah lelaki ini? Lelaki ini bukan lelaki sembarangan. Lelaki ini adalah lelaki yang mulia, seorang sahabat besar yang bernama Muawiyah. Dia pada waktu itu menjadi khalifah. Dia pada waktu itu menjadi Amirul Mukminin. Dia pada waktu itu menjadi kepala dari negara yang besar. Muawiyah datang menemui Na'ilah, istri atau janda dari Utsman bin Affan. Didatangi oleh seorang kepala negara mendatangi Na'ilah, dan Muawiyah mengatakan bahwa dia ingin melamar Na'ilah untuk dijadikan istri. Karena Muawiyah sama Utsman ini masih ada kekerabatan. Jadi Muawiyah ingin menolong janda dari kerabatnya. Maka Na'ilah bertanya balik kepada Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda ingin menikah kepadaku, ingin menikahi diriku, sedangkan diriku adalah wanita yang terputus jari-jarinya? Apa yang membuat seorang laki-laki tertarik denganku, padahal jari-jariku telah putus? Lalu dikatakan kepadanya, yang membuat laki-laki suka kepadamu adalah gigi serimu. Gigi serimu. Karena Na'ilah ini wanita yang cantik.
Mendengar ucapan itu, maka apa yang terjadi? Maka Nailah memecah gigi serinya dan berkata, saya tidak ingin mencari pengganti lagi setelah Utsman bin Affan. Masya Allah. Dia didatangi kepala negara, tidak mau. Karena apa? Karena dia masih cinta kepada suaminya yang telah meninggal dunia, yaitu Utsman bin Affan. Suatu ketika Muawiyah pun pernah mendatangi seorang sahabiat, sahabat wanita Rasulullah SAW yang bernama Ummu Darda. Ummu Darda ini istri dari Abu Darda, sahabat Rasulullah. Abu Darda meninggal dunia. Kemudian Ummu Darda hidup sendirian dalam keadaan menjanda. Kemudian datanglah Muawiyah melamar Ummu Darda. Namun apa yang terjadi? Beliau menolaknya. Ummu Darda menolaknya dan berkata, aku mendengar Abu Darda berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita nanti di surga menjadi istri dari suami terakhirnya di dunia. Maka aku tidak ingin mencari pengganti selain Abu Darda. Masya Allah. Kecintaan kepada suaminya menghalangi dirinya untuk menikah lagi. Kemudian dikisahkan pula ada seorang, kita tahu dalam sejarah ada Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat mulia. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan dia itu kelima dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin kelima. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Saking adilnya, saking makmurnya rakyatnya ketika dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai seorang istri yang bernama Fatimah, yang mana Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu menjadi seorang khalifah, dan Fatimah ini suaminya adalah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, dan bapaknya seorang khalifah, dan saudara-saudaranya juga seorang khalifah, seorang raja. Jadi Fatimah ini adalah bangsawan atau keluarga dari bangsawan, karena suaminya adalah seorang penguasa atau seorang khalifah, dan ayahnya dahulu pun seorang khalifah. Ketika menjadi istri Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai Fatimah, apakah yang engkau memilih suamimu ini ataukah engkau memilih hartamu? Apabila engkau memiliki aku, wahai Fatimah, maka lepaskanlah seluruh perhiasan yang ada dalam dirimu dan infakkanlah di jalan Allah. Kembalikan ke Baitul Muslimin, Baitul Mal. Maka apa yang terjadi? Fatimah rela melepaskan perhiasan kebesarannya untuk menjalankan perintah suaminya yang tercinta yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, maka yang menjadi raja atau menjadi khalifah adalah saudaranya. Maka saudaranya ini mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, suamimu sudah meninggal. Kalau engkau menghendaki perhiasan-perhiasanmu yang dulu engkau berikan ke Baitul Mal itu, maka saya akan kembalikan hartamu itu, perhiasanmu itu untuk kamu pakai lagi. Karena Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Apa perkataan yang keluar dari mulut Fatimah? Fatimah mengatakan, aku tidak ingin menaati suamiku di saat dia hidup, namun aku mendurhakainya setelah dia wafat. Saya tidak mau. Saya ingin menaati suamiku ketika dia masih hidup dan juga ketika dia sudah meninggal dunia. Inilah istri yang solehah, istri yang memegang nasihat kita, baik kita berada di rumah atau kita di luar rumah. Istri yang soleha adalah perbendaharaan yang tidak akan pernah habis. Ikhwatal iman, maka hendaklah kita menjadikan istri-istri kita istri yang soleha, istri yang bisa mendatangkan keberkahan dari hidup kita. Dan sebaliknya, seorang wanita berusahalah untuk menjadikan suami-suami Anda menjadi suami yang soleh, suami yang soleh, suami yang
bisa menenteramkan hati istrinya, seorang suami yang mengerti kewajiban dan hak istrinya, seorang suami yang tidak merasa dirinya yang paling capek, tapi seorang suami yang mengerti bahwa istri tugasnya sangat berat. Di depan istri ada anak-anak, ada pekerjaan rumah tangga yang itu sangat menyita waktu. Dan janganlah seorang wanita merasa sedikit amalannya, tidak seperti laki-laki. Jangan, karena amal Anda ada di rumah Anda. Jangan mengira bahwa pekerjaan rumah tangga itu bukan ibadah, wahai wanita-wanita kaum muslimin. Sesungguhnya pekerjaan rumah tangga itu adalah ibadah selama kita niatkan ikhlas, selama kita niatkan ibadah kepada Allah, maka itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Yang dikatakan ibadah adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, baik dari perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang lahir maupun yang batin. Semua itu kalau kita niatkan ibadah, maka kita akan memperoleh pahala. Kemudian seorang wanita yang solihah adalah seorang wanita yang gemar untuk tinggal di rumahnya, tidak suka keluyuran. Karena karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu wahai wanita-wanita tetap di rumahmu, tidak keluar rumah. Ikhwatal iman, seorang istri yang soleha, istri yang soleha tidak suka melirik apa saja yang dimiliki orang lain, tidak suka membanding-bandingkan keadaan suami dengan suami orang lain. Seorang wanita soleha, ia puas dengan keadaan dirinya dan ridho atas pembagian Allah yang diberikan kepadanya. Seorang wanita soleha berterima kasih kepada pemberian suami meskipun sedikit. Wanita soleha ibarat tanah bagi benih yang baik bagi suaminya. Ikhwatal iman, jika suatu ketika musibah kematian mendatangi suami kita, bagi seorang wanita yang soleha, apabila dia ditinggal suami-suami mereka, maka mereka wanita yang soleha, apabila sang suami lebih dahulu dipanggil oleh Allah, maka istri yang soleha adalah istri yang mengangkatkan tangannya di malam hari dan berdoa kepada Allah, mendoakan suaminya seraya berkata, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, berilah belas kasihanmu kepada suamiku, ampunilah dosanya ya Allah, dan lapangkanlah kuburannya ya Allah. Itulah istri yang soleha, istri yang tidak hanya membahagiakan kita ketika kita masih hidup, tetapi istri yang soleha adalah istri yang membahagiakan kita meskipun kita meninggal dunia. Kita masih mendapatkan kiriman doa dari istri yang soleha. Maka berusahalah kita untuk mempunyai istri yang soleha. Dan kalaupun kita belum memilikinya, berusahalah semaksimal mungkin solehkan diri kita supaya istri kita menjadi istri yang soleha. Istri kita tidak akan menjadi istri yang soleha selama kita tidak merubah diri kita. Maka aslih nafsaka, bagusilah dirimu, maka istrimu akan menjadi baik. Barangkali inilah sedikit renungan bagi kita kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk memperbagusi rumah tangga kita, untuk menjaga keharmonisan di antara rumah tangga kita. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.